semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi dan intuisi hari ini. Sekali lagi gue minta maaf untuk waktu publish video-video gue yang masih berantakan, karena gue sendiri juga masih beradaptasi antara hari dan malam. By the way, sama koneksi sih, koneksi dan memori dan semuanya itulah. Intinya harap dimaklumi. Untuk semua yang selalu ngikutin gue, makasih banget ya atas perhatian dan ininya kalian yang selalu setia ya. Makasih banget. Waktu kalian berharga. Intinya sih itu. Yang belum, mari join ya. Gue pakai traditional deck kayak kemarin masih. Energi dan intuisi hari ini. Energinya hari ini Merkuri konjung Pluto. Merkuri konjung Pluto. Merkuri di Capricorn, Pluto di Capricorn. Konjungsi itu artinya bisa destructive, bisa juga pengertian atau pemahaman atau pembelajaran, tergantung perspektif kita sendiri ya dalam menghadapi apapun yang kita lagi hadapi ya. Karena switch gitu, pindah perspektif itu bisa membuat kita juga melihat, bahkan emosional kita pun juga tertata gitu. Jadi Merkuri di Capricorn itu biasanya kita dealing berurusan dengan orang-orang yang punya kekuasaan, punya power, sama mereka yang authority itu punya power ya. Orang-orang tua ya, orang berumur gitu, yang lebih tua. Karena Capricorn itu kan Saturn itu di govern by Saturn. Saturn itu kan yang menguasai hal-hal duniawi ya. Dia yang menetapkan peraturan-peraturan, nilai-nilai, struktur, fondasi dan segalanya itulah gitu kan. Perspektif kita tentang hal-hal itu ya. Disiplin, tentang tanggung jawab, tentang kedewasaan gitu, hal-hal seperti itu. Dan Merkuri konjung Pluto itu sendiri adalah transformasi ya, transformasi yang mana di Capricorn juga gitu. Jadi entah kita ingin belajar atau entah kita ingin berontak gitu. Itu tergantung perspektif dan kenyataannya masing-masing dari diri kita sendiri, tapi energinya adalah itu ya. Dan besok ya itu Neptune kita udah pasti udah mulai ngerasain ya sekarang ya. Neptune itu square sama Merkuri sama North Node ya. Which is North Node kan Gemini ya. Sedangkan sekarang itu Gemini ada di rumah ke-6, tentang kesehatan kita, tentang sehari-harian kita, tentang kebiasaan kita, tentang cara kita berpikir, tentang bagaimana kita menganalisa segala hal, tentang bagaimana kita melayani orang lain, tentang bagaimana kita menggunakan waktu kita secara efisien atau enggak, esensi dari waktu kita sendiri, bagaimana penggunaannya ya. Dan Neptune itu di Pisces itu sekarang ada di rumah ketiga, yaitu tentang mindset, pola pikir, pengetahuan, dan juga perspektif ya. Kalau Neptune konflik square dengan North Node gitu, dengan Gemini yang di rumah ke-6, itu artinya seperti gini, Neptune itu tentang mimpi, idealnya gitu. Idealnya sesuatu hal itu seperti kayak gimana setiap orang punya kan idealnya.
gue mau yang seperti ini, gue mau jadi seperti ini. Nah, kalau square itu seperti gini loh, si Neptune kan lagi di Pisces ya. Si Neptune bilang gini ke lu gimana sih gitu, lu mau lo mau jadi yang seperti ini, tapi kebiasaan lo, keseharian lo begini, lo jangan halu men gitu, lo jangan halu. Itu hukum sebab dan akibatnya nyambung nggak gitu. Kalau kita nggak punya usaha untuk mencapai apa yang kita idam-idamkan gitu, apa yang kita mimpi, ya nggak akan terjadi lah itu mimpi gitu. Sebaik-baiknya kita berusaha, ya kan. Kalau kemudian mimpi itu jauh dari, maksudnya mimpi itu sesuatu yang hampir tidak mustahil pun bukan berarti impossible gitu. Segala sesuatunya mungkin gitu. Tapi yang ini tuh usahanya aja dulu gitu. Kalau kemudian menjadi suatu keajaiban, ya, it's a bless gitu. Itu anugerah, itu berkah gitu. Sama kayak ya lo mau punya pohon kacang, tapi lo yang lo tanam adalah jamur, yang nggak mungkin tumbuhnya pohon kacang gitu kan. Jadinya halu, iya. Kebanyakan jamur. Okay. Kemudian kita juga udah mulai merasakan besok itu Mars masuk ke Taurus, Mars si warrior gitu, yang selalu memimpin di depan perang gitu. Pokoknya action, produktif, busy, sibuk, dia selalu pingin gerak, aktif lah ya. Nah, dengan energi Mars masuk ke Taurus, itu artinya Taurus itu bukan orang yang aktif. Taurus itu, bedanya Taurus dengan Capricorn atau Virgo ya, yang sama-sama Earth signs. Taurus itu paling enggak rajin. Taurus itu yang paling skut, yang paling chill gitu. Tapi dia tahu, gue mau ini gitu. Dia tahu nilai-nilai dari setiap, dia pegang nilai, kegunaan, dia pegang struktur, dia sangat bisa mengkoordinasi, mengorganisasikan segala hal, terstruktur rapi, jagonya Taurus. Jadi maksudnya Mars masuk ke Taurus itu adalah kesibukan kita yang aktif. Kita yang aktif itu kegunaannya apa? Jangan main asal sibuk tapi nggak ada arti dan kegunaannya gitu. Itu energinya Taurus. Taurus itu kan di situ ngapain? Penting nggak? Kalau enggak ya udah, gue mendingan tidur gitu. Udah. Itu aja untuk energi hari ini. Loh, salah ya. Karena tarotnya belum dibuka ya. Ambil dulu. Three of Pentacles, kelihatannya seperti Five of Pentacles, tapi ini Three of Pentacles. Bisa nggak kalian lihat nomor 3 di bawah itu? Jadi di deck ini gue dapet Five of Pentacles 2, satu gue tandain 3, artinya, tar aja deh artinya. Oh itu kartu pertama ya, Three of Pentacles bukan 5. Ace of Swords, Page of Cups, Four of Cups, Ace of Wands, Two of Wands, Page of Pentacles, nyenengin, Three of Swords. Kok akhirnya jelek gitu ya? Eight of Pentacles. Kok Pentacles? Eight of Swords. Energi alam bawah sadarnya. Eight of Swords, High Priestess, Four of Pentacles,
Seven of Pentacles, Knight of Pentacles, Six of Wands, the Star, King of Swords, the Magician, Knight of Cups, the World, the Fool, Queen of Swords. Wow. Wow. Oke. Alam bawah sadarnya adalah gue ambil banyak banget nih toh. Kita terperangkap oleh pikiran kita sendiri, ya. Nggak hanya pikiran, mungkin juga kebohongan-kebohongan atau denial, ya, dari apapun yang ada di pikiran kita. Terjebak oleh imajinasi kita sendiri. Dengan energinya High Priestess. Ini energi Neptune, ya, karena Neptune dari Pisces. Dan ini ada silence, ada hening, ada sunyi, ada yang tidak berkomunikasi karena merasa tidak sanggup dengan Eight of Swords, karena dia terjebak oleh pikirannya sendiri. Dia memilih untuk hening, tidak berkomunikasi, ya, padahal itu tentang perspektifnya dia sendiri, ya. Four of Coins, dia hold, energinya adalah kita menarik diri kita sendiri, berjaga-jaga, waspada, hati-hati, ya. Entah takut tersinggung karena Pentacles di sini bisa artinya juga dengan nilai, prinsip, value, ideologi, ya, yang takut terlukai. Tapi bisa juga artinya juga saving money, hati-hati dalam belanja, menghabiskan duit. Tapi bisa juga hati-hati dengan waktu kalian sendiri dalam membuka diri, membuka nilai-nilai kalian dan prinsip, nilai-nilai kita, prinsip-prinsip kita dan idealnya kita sendiri. Apa yang menurut kita ideal itu kita tidak berbagi, mungkin. Seven of Pentacles itu energinya adalah kita lagi mencermati, observasi segala hal yang kita punya, segala hal yang kita pegang, pedoman kita sendiri, pengetahuan, wawasan kita sendiri, ya, bahkan waktu kita sendiri, itu bagaimana kita mencermatinya, ya. Knight of Pentacles, energinya Virgo. Kita lagi planning untuk menambah wawasan kita. Kita planning untuk memperluas pengetahuan atau bahkan skill kita, keterampilan kita, ya. Kita lagi planning menyusun strategi, bahkan mungkin ada yang planning untuk pindah, ya, relokasi atau travel, ya. Kita lagi planning itu energinya. Dan atau planning untuk menyelesaikan sebuah tugas, atau planning untuk mendapatkan pembuktian dan pengakuan dari apapun yang kita yakini kita mampu. Ini energi Leo, ya. Itu tentang bagaimana kita, itu tentang berbagi. Berbagi itu maksudnya juga bisa tentang merging, ya, menjadi satu, melebur, ya. Entah itu dalam kerjasama, bekerja sama juga bisa. Entah itu dalam finance, ya, sources, partner resources, misteri itu sendiri, tentang transformasi itu sendiri. The Star, energi Aquarius, tentang sesuatu yang tentang karma, tentang healing, ya, tentang limiting beliefs, ya, tentang spiritual yang harus berakhir. Kenapa harus berakhir? Karena ini sangkut pautnya dengan destiny. Karena memang sudah seharusnya terjadi gitu. Dan itu menyembuhkan. Saturn dan Jupiter itu lagi di Aquarius. Gue bilang itu karma. Sekarang ini lagi karmanya lagi di situ. Ya. Bagaimana kita mendewasakan diri kita sendiri, ada transformasi, kan?
King of Swords, again, ya. King of Swords, Aquarius. Mercury sebentar lagi masuk ke Aquarius, meninggalkan Capricorn. Minggu ini juga, ya. Jadi Mercury di Aquarius itu bagaimana kita menggunakan, mencermati kata-kata. Ya. Karena Aquarius itu rebel dan fokusnya adalah humanitarian, kemanusiaan, keadilan sosial. Ya. The Magician energinya Mercury, ya kan? Mercury tadi konjang Pluto masih di Capricorn, ya. Kalau lo emang merasa mampu, kalau kita emang merasa mampu, ya, tunjukkan gitu. Kalau kita juga mampu untuk bertransformasi. Knight of Cups, tindakan apa yang kita bisa lakukan dan tunjukkan untuk apapun itu yang kita ingini. The World, karena segala sesuatu itu sudah berakhir, sesuatu itu, siklus itu sudah komplit. Energi Aquarius lagi, ini tentang komunikasi nih, tentang karma itu sebenarnya sudah komplit, sudah kelar. Tinggal sekarang bagaimana kita memulai yang baru itu, the full. Energinya Aries, Mars dan Chiron ada di Aries masih. Besok ya, Mars pindah ke Taurus. Dia akan memulai menghadapi semua resiko di depan, ya, dengan nilai-nilai yang dia pegang sendiri. Apa sih nilai yang gue pegang? Gitu kan. Karena hanya dengan begitu kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Chiron, planet of healing. Queen of Swords, energinya Libra. Sudah saatnya kita memberi batasan-batasan pada diri kita dan orang lain tentang hal-hal yang memang tidak kita perlukan lagi, gitu loh. Ya. Karena itu ada hukum sebab dan akibat. Bagaimana kita menyeimbangkan segala sesuatu dalam memberi dan menerima. Kalau memang itu tidak balance, bagaimana kita memperbaikinya? Karena di situ ada karma. Apalagi tentang cinta, ya kan? King of Cups, it's all about love. The Empress, mungkin ada yang berhubungan dengan orang ketiga, atau bagaimana kita melahirkan sesuatu, suatu kondisi yang baru, ide yang baru. Ya. Ini energi Libra dan juga Taurus. Mars masuk ke Taurus besok. Dan Uranus ada di Taurus. Uranus tapi retrograde, gitu kan. Dia berpikir bagaimana gue bisa merubah yang ada, gitu kan. Mars di Taurus itu ada di Aqua, Pisces, Aries, Taurus. Ya. Bagaimana kita menciptakan ide, bagaimana kita melahirkan ide-ide baru, situasi baru, kondisi yang baru, kan? Kreativitas kita gimana? Aktualisasi diri kita gimana? Dan Mars di situ. Jadi kita ingin lebih produktif dalam membentuk diri kita sendiri. Ten of Pentacles, stabilitas, jaminan, kemapanan, ya kan? Rumah tangga itu sendiri, komitmen, properti. Balik lagi, Eight of Swords. Kita terjebak oleh pikiran-pikiran, imajinasi kita sendiri, bahkan mungkin juga kebohongan kita sendiri dalam mendinai, menyangkal segala sesuatunya. Right? Okay. Kartu pertama yang paling penting adalah Five of Pentacles katanya. Kelihatannya Five of Pentacles, ini bukan Five of Pentacles, ini Three of Pentacles. Di sini gue tulis 3. Jadi kemungkinan ini energinya, bukan kemungkinan lagi sih, memang begitu. Bukan suatu kebetulan kalau gue dapat 2 Five of Pentacles di deck ini. Artinya kadang-kadang
kolaborator itu datang ke kita dengan penampakan yang berbeda, dengan penampakan yang sepertinya kekurangan, sepertinya tidak mampu, sepertinya tidak punya nilai, sepertinya terasing. Tapi justru di situ ada kolaborasi, di situ ada kemampuan, peluang untuk kerjasama. Three of Pentacles menambah keterampilan. Dan di sini ada Ace of Wands. Kita termotivasi untuk memulai sesuatu yang baru dengan tekad dan keinginan yang kuat. Ace of Swords. Ada komunikasi, ada penjelasan, ada pencerahan, ada keputusan yang harus diambil, yang akan kita ambil. Itu tentang bagaimana kita melihat ke depan visi kita. Kita pegang itu tuh, dunia di tangan kita. Ya, tangan yang satu pegang tongkat. Sebenarnya Two of Wands itu kita lagi di persimpangan jalan. Kita diminta untuk memilih jalan yang kiri atau kanan gitu kan. Tapi kita udah tahu kok sebenarnya kita mau ngambil yang mana. Kita udah punya visi. Tapi kita masih menunggu mungkin waktu yang tepat. Balik lagi ya, nggak ada tuh namanya waktu yang tepat. Waktu itu menjadi tepat ketika kita mempunyai pemahaman penuh akan diri kita sendiri. Itu sudah selaras mind, body, and soul. Waktunya masih tepat. Page of Cups. Kita ingin menawarkan dengan sepenuh hati, ya, pengertian-pengertian, keinginan untuk membuka diri, untuk belajar, untuk memahami, tanpa harus berasumsi. Ini energi Pisces juga. Di bawahnya ada Page of Pentacles. Ini energinya student lagi, belajar. Membuka diri, dia mulai untuk belajar, mempelajari, ya, menambah wawasan, pengetahuan, bahkan keterampilannya, demi apapun yang bisa nge-support dia untuk merealisasikan atau mewujudkan mimpinya. Four of Cups, kejenuhan, kebosanan, bahkan itu yang Cups keempat kan nggak kelihatan ya, nggak dilihat, nggak ditengok. Dia sibuk fokus terhadap 3 yang di depannya. Tawaran dari alam pun nggak ditengok. Karena dia bosan. Dia menganggap semua hal itu sama. Dia ingin sesuatu yang berbeda. Atau dia sudah penuh. Makanya Three of Swords, ini kekecewaan, sakit hati. Four of Cups itu lo punya, tapi lo tidak terpenuhi, kebutuhan lo tidak terpenuhi, jadi bosan, jenuh. Gue pengen klarifikasi dua-duanya. Four of Cups. Bahkan alam pun sudah menawarkannya dengan segala pengertian. Itu nggak digubris. Memang di saat kita nggak align gitu ya, mind, body, and soul kita nggak align, atau kita belum, artinya itu belum siap untuk menerima apapun yang ada, tanda-tanda, signs di sekitar kita, pesan itu nggak akan nyampe.
Hanya ketika kita siap aja sebuah pesan itu terbaca. Klarifikasinya ada apa? The Sun, Ace of Pentacles, Five of Cups. Ada kebenaran, kebahagiaan, energi Leo. Tapi sekarang The Sun itu matahari lagi di Capricorn. Ada pencerahan. Ya. Tentang apa arti kedewasaan, apa arti kerja keras, disiplin dan tanggung jawab. Ada kebenaran di situ dan ada kebahagiaan. Ace of Pentacles, memulai sesuatu yang baru yang nyata dan tangible, entah itu komitmen, entah itu kontrak kerja, entah itu properti, rumah. Kesannya gini, oke nih gue tawarin, tapi lo harus ngelewatin portal itu tuh. Bersedia nggak lo? Five of Cups. Ya portal itu lo harus mampu merilis. Untuk gini, Five of Cups itu, ya. Apalagi kalau kita udah sampai di batas umur kesekian, yang mana kita udah semuanya udah punya sebenarnya, kita sudah mengalami itu semua, bahkan sampai otak kita gitu ya, itu udah penuh sebenarnya, ya. Sampai hati kita juga udah penuh sebenarnya, nggak pernah sih ada kata penuh, tapi intinya gini loh, untuk menambah, untuk memulai sesuatu yang baru, kita harus melepaskan, harus mampu melepaskan sebagian, mengkosongkan gitu, mengkosongkan diri kita lagi untuk mampu diisi. Ya. Five of Cups, emotionally lost, rasa sedih akan sesuatu yang memang harus kita lepaskan. Sadari kalau kita belum bisa melepaskan itu, kita tidak akan bisa membawa yang baru masuk. Gitu. Apapun itu, termasuk pelajaran, entah termasuk juga pengetahuan, keterampilan, anything. Under the deck, Five of Swords. Keputusan itu harus diambil dalam membatasi diri kita dan orang-orang sekitar kita. Menyakitkan, iya. Nggak hanya gua, nggak hanya dia, tapi kita semua dan lingkungan kita akan merasakan perubahan itu. Gue pengen klarifikasi Three of Swords. Tapi gokil loh, ini keluar semua nih. Ace of Wands, Ace of Swords, Ace of Pentacles. Yang kurang apa? Ace of Cups. Cinta. Tidak adanya cinta, yang ada malah sakit hati. Yap, the Moon, Cancer, the Chariot, Cancer lagi. Page of Wands, sekarang udah 3 nih yang keluar page-nya. Page of Cups, Page of Pentacles, Page of Wands. Yang kurang apa? Page of Swords. Energi apa? High Priestess. Alam bawah sadar kita ada High Priestess. Pisces, Neptune. Di rumah ketiga sekarang ya. Mindset, perspektif, pola pikir, dan pengetahuan. Apa sih yang membuat kita sakit hati dan kecewa? Emosi kita yang tidak terungkapkan, emosi kita yang selalu kita coba untuk kubur, tentang segala rahasia yang selalu kita pertahankan, segala misteri yang kita tidak ketahui di relationship khususnya, any kind of relationship ya, anak, bapak, ibu, orang tua, kekasih, sahabat, saudara, bisnis partner.
The Chariot. Kita harus mampu menguasai baik buruk dalam diri kita sendiri untuk moving on, moving forward. Ini kemenangan. Ini juga tentang transportasi. Ini juga tentang travel, movements, force. Oke, hubungan gue sama dia begini adanya. Gue mau lanjut apa enggak? Oke, gue mau lanjut. Hadapi. Oke, gue udah cukup. Hadapi. Page of Wands. Kita akan mengambil tindakan itu. Mars in Taurus. Dan ini tentang ketidakadanya komunikasi. Entah itu yang tersembunyi, rahasia. Oke, untuk tarot segitu aja. Kita langsung ke Oracle card. Literary Witches Oracle card, kita dapat 3. Pohon apa 3 nih? Selalu. Yang jelas pohon itu adalah biasanya tentang kehidupan itu sendiri, tentang alam, tentang natural, tentang alam. Terus kita dapat history, sejarah, dan kita dapat wall, tembok. Energi secara keseluruhan atau alam bawah sadar kita ada power dan endurance. Endurance itu kan penderitaan. Mercury, konjak Pluto, power, authority, tentang mereka-mereka yang punya kuasa. Bagaimana kita menghadapinya? Bagaimana kita bersikap menghadapi penderitaan itu sendiri? Sebagian dijajah karena bukan kita yang punya kuasa, ya kan? Karena by the way, tri itu tentang kehidupan, ya kan? Tentang kehidupan. Sedangkan history, sejarah, kehidupan itu ya, sejarah dalam kehidupan itu hanya berulang, terus berulang. Seperti jalan itu spiral, pemahamannya yang berbeda. Dan the wall, tembok di sini adalah bagaimana kita membangun ya persepsi kita sendiri, sehingga kita membangun perbedaan, ya, kita membangun batas demi ketidak insecure. Ya, insecure itu apa sih? Insecurity. Apa sih insecure? Bukan ketidaknyamanan, ketakutan kita sendiri, kecemasan kita sendiri. Kita membangun berdasarkan histori orang lain untuk kehidupan kita sendiri. Histori orang lain itu artinya ya, yang bangun nilai tadi siapa yang punya kuasa, authorities. Itu kehidupan kita seakan-akan bergantung pada mereka gitu, yang punya kuasa, seakan-akan. History di sini gambarnya tuh banyak baju tuh di belakangnya. Sedangkan kehidupan itu memang kayak kita ganti-ganti baju, kayak drama lah gitu loh. Lo mau pakai baju apa? Lo mau pasang muka yang seperti apa? Ya kan? Demi insecurity-nya kita sendiri, kita membangun itu, image itu ya. Hanya untuk menyenangkan yang punya kuasa. Kita pun rela menderita. Ups, gitu. Dari Wisdom of the Oracle kita dapat fork in the road. Kita punya pilihan, ya. Kita dihadapkan pada pilihan. Di dalam kehidupan hidup itu sendiri adalah pilihan.
Dan observer ini di bawahnya history. Jadi kita diminta untuk mempelajari, ambil 2 langkah ke belakang, cermati, pelajari ya tentang termasuk sejarah, untuk jadi connecting the dots. Kita melihat ke belakang atau kita napak tilas ke belakang itu untuk connecting the dots ya, untuk menghubungkan segala esensi yang kita sudah punya, sudah kita alami, untuk mampu melangkah ke depan. Poise, ready, siap. Di tahun 2021 ini kita nggak butuh wall. Dan alam bawah sadar kita adalah to the sea, go with the flow, go with the flow. Yang terjadi terjadilah, ikutin aja. Dari mystical shaman kita dapat the witness, yang gak jauh beda dengan observer ya. Kita diminta untuk tidak berinterferensi dengan apa mau kuasa alam itu sendiri. Bukan kuasanya authority ya. Kuasa alam sama kuasanya yang punya kuasa alam sama penguasa penguasa yang punya kuasa, yang authority, itu beda nilainya, beda dinilai. Jadi witness, kita diminta untuk menjadi saksi dari apapun yang terjadi di sekitar kita. Cermati tanpa harus terlibat. Detach, seperti dalam politik, dalam apapun itulah, termasuk politik di dalam keluarga dan rumah sendiri. Nggak usah terlibat. Pahami. Circle, ini oneness. Kita adalah bagian dari society itself ya. Apapun yang kita lakukan, tindakan sekecil apapun yang kita lakukan itu berdampak buat semuanya. Kalaupun kita memang harus keluar dari circle ya, karena circle itu juga completion ya, completed. Kalaupun kita harus keluar dari circle, jangan takut. You are going to find another kind of circle ya. Karena kita itu tidak pernah sendiri, nggak pernah sendiri. Jangan cemas, kita akan menemukan circle yang lain. Smoky mirror, segala sesuatunya itu yang kita cerminkan itu kok buram ya, kok gue nggak bisa ngelihat 3 langkah ke depan ya, kok gue nggak bisa ngelihat 2 langkah ke depan aja udah buram. Terus lo nggak melangkah? Pertanyaannya, ya enggak, lo tetap kudu melangkah bro. Artinya kalau lo nggak melangkah, lo nggak hidup. Energi alam bawah sadarnya adalah eagle. Eagle nggak pernah takut yang namanya terbang sendiri. Justru dia malah nggak nyaman loh terbang bareng-bareng yang lain. Dan eagle selalu mampu memutarbalikkan segala rintangan menjadi batu loncatan dia untuk terbang jauh lebih tinggi lagi. Dan dengan posisinya dia yang lebih tinggi, dia mampu melihat secara leluasa ya, view-nya dia lebih luas. Tapi dia juga punya ketajaman untuk yang detail. Visi itu sendiri ya. Eagle punya visi yang gokil dan kemauan, tekad yang keras. Di bawahnya ada wild women. Be your fucking self. Oops, maaf, language gue. Udah gitu aja untuk energi hari ini. Sampai ketemu besok. Dah.